Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abi Fatur Rahman dari kelas PTIKC dengan NIM 22020950170. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait materi teknik pengkodean yang berdasarkan dari jurnal yang telah saya download. Yang pertama, pengkodean data. Dalam proses telekomunikasi, data tersebut harus dimengerti baik dari sisi pengirim maupun dari sisi penerima. Untuk mencapai hal tersebut, data harus diubah dalam bentuk khusus, yaitu sandi untuk komunikasi data. Dan adapun sistem sandi yang biasa digunakan, yang pertama itu ASCII atau American Standard Code for Information Interchange. Standar ini paling banyak digunakan, merupakan sandi 7 bit, terdapat 120 macam simbol yang dapat diberi oleh sandi ini. Untuk transmisi asinkron terdiri dari 10 atau 11 bit, yaitu 1 bit awal, 7 bit data, 1 bit paritas, 1 bit atau 2 bit akhir. Yang kedua ada sandi Bautot Code atau CCITT, alfabet nomor 2 atau telex code. Terdiri dari 5 bit, terdapat 32 macam simbol, digunakan 2 sandi khusus sehingga semua abjad dan angka dapat diberi sandi, yaitu letters dan figures. Tiap karakter terdiri dari 1 bit awal, 5 bit data, dan 1 bit akhir. Yang ketiga ada sandi 4 atau 8. Sandi dari IBM dengan kombinasi yang diperbolehkan adalah 4 buah 1 dan 4 buah 0. Terdapat 70 karakter yang dapat diberi oleh sandi ini. Transmisi asinkron membutuhkan 10 bit, yaitu 1 bit awal, 8 bit data, dan 1 bit akhir. Yang keempat ada BCD, Binary Coded Decimal. Terdiri dari 6 bit, terdapat 64 kombinasi sandi. Transmisi asinkron membutuhkan 9 bit, yaitu 1 bit awal, 6 bit data, 1 bit paritas, dan 1 bit akhir. Yang kelima, EBCDIC atau Extended Binary Coded Decimal Interchange Code. Sandi 8 bit untuk 256 karakter. Transmisi asinkron membutuhkan 11 bit, yaitu 1 bit awal, 8 bit data, 1 bit paritas, dan 1 bit akhir. Berikut adalah 4 kombinasi hubungan data dan sinyal. Yang pertama, data digital, sinyal digital. Data digital merupakan data yang memiliki deretan data yang memiliki ciri-ciri tersendiri. Salah satu contoh data digital adalah teks. Permasalahannya adalah data tersebut tidak dapat langsung ditransmisikan dalam sistem komunikasi. Harus terlebih dahulu diubah menjadi bentuk biner. Elemen sinyal adalah tiap pulsa dari sinyal digital. Data binary atau digital ditransmisikan dengan mengkodekan bit-bit data ke dalam elemen-elemen sinyal. Adapun faktor kesuksesan penerima dalam mengartikan sinyal yang datang. Yang pertama, rasio signal to noise atau SN. Peningkatan SN akan menurunkan bit error rate. Kecepatan data rate. Peningkatan data rate akan meningkatkan bit error rate, kecepatan error pada bit. Berikutnya, bandwidth. Peningkatan bandwidth pada meningkatkan data rate. Berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi coding. Yang pertama, spektrum sinyal. Jumlah komponen frekuensi tinggi yang sedikit berarti lebih hemat bandwidth transmisi. Yang kedua, clocking. Menyediakan mekanisme sinkronasi antara source dan destination. Yang ketiga ada deteksi kesalahan. Kemampuan error detection dapat dilakukan secara sederhana oleh skema line coding. Yang keempat ada kekebalan terhadap interferensi sinyal dan derau, dinyatakan dalam BER. Yang kelima ada biaya dan kompleksitas. Semakin tinggi laju persinyalan atau laju data, semakin besar biaya. Berikutnya ada data digital, sinyal analog. Transmisi data digital dengan menggunakan sinyal analog. Contoh umum yaitu public telephone network. Device yang dipakai yaitu modem, modulator,
demodulator yang mengubah data digital ke sinyal analog dan sebaliknya mengubah sinyal analog menjadi data digital. Adapun 3 teknik dasar encoding atau modulasi untuk mengubah data digital menjadi sinyal analog. Yang pertama, ASK atau ASK, Amplitude Shifts Keying. Modulasi yang menyatakan sinyal digital 1 sebagai suatu nilai tegangan tertentu, misalnya 1 volt, dan sinyal digital 0 sebagai sinyal digital dengan tegangan 0 volt. Yang kedua, FSK, Frequency Shift Keying, modulasi yang menyatakan sinyal digital 1 sebagai suatu nilai tegangan dengan frekuensi tertentu, sementara sinyal digital 0 dinyatakan sebagai suatu nilai tegangan dengan frekuensi tertentu yang berbeda. Yang ketiga ada PSK, Phase Shift Keying, modulasi yang menyatakan sinyal digital 1 sebagai suatu nilai tegangan tertentu dengan beda fasa tertentu pula, misal tegangan 1 volt dengan beda fasa 0 derajat, dan sinyal digital 0 sebagai suatu nilai tegangan tertentu yang sama dengan nilai tegangan sinyal PSK bernilai 1, misalnya 1 volt, dengan beda fasa yang berbeda, misalnya beda fasa 180 derajat. Yang berikutnya data analog sinyal digital, transformasi data analog ke sinyal digital. Proses ini dikenal sebagai digitalisasi. 3 hal yang paling umum terjadi setelah proses digitalisasi adalah: pertama, data digital dapat ditransmisikan menggunakan NRZL. Yang kedua, data digital diencode sebagai sinyal digital memakai kode NRZL. Dengan demikian, diperlukan step tambahan. Yang ketiga, data digital dapat diubah menjadi sinyal analog menggunakan salah satu teknik modulasi. Berikutnya ada data analog sinyal analog. Alasan dasar dari proses ini adalah diperlukannya frekuensi tinggi untuk transmisi yang efektif. Untuk transmisi unguided, hal ini tersebut tidak mungkin untuk mentransmisi sinyal-sinyal baseband, dan juga antena-antena yang diperlukan akan menjadi beberapa kilometer diameternya. Modulasi mendukung frekuensi diffusion multiplexing. Teknik modulasi memakai data analog adalah 1. Amplitude modulation atau AM. Modulasi ini menggunakan amplitudo sinyal analog untuk membedakan kedua keadaan sinyal digital, di mana frekuensi dan fasenya tetap amplitudo yang berubah. AM adalah modulasi yang paling mudah, tetapi mudah juga dipengaruhi oleh keadaan media transmisinya. Yang kedua, frekuensi modulation atau FM. Modulasi ini menggunakan sinyal analog untuk membedakan kedua keadaan sinyal digital, di mana amplitudo dan fasenya tetap, frekuensi yang berubah. Kecepatan transmisi mencapai 1200 bit per detik. Untuk transmisi data sistem yang umum dipakai FSK. Yang ketiga ada fase modulation. Modulasi ini menggunakan perbedaan sudut fase sinyal analog untuk membedakan kedua keadaan sinyal digital, di mana frekuensi dan amplitudo tetap, fase yang berubah. Cara ini paling baik, tapi paling sukar. Biasanya dipergunakan untuk mengirim data dengan jumlah besar yang banyak dan kecepatan yang tinggi. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.